Agresi Rusia ke Ukraina tidak terhadang, bantuan NATO tak kunjung datang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahkan menyatakan Ukraina merasa ditinggalkan. Lantas bagaimana konflik Rusia-Ukraina ini ke depan dan bagaimana sikap Indonesia terhadap konflik di wilayah bekas negara Uni Soviet itu? Sudah terhubung secara virtual dengan Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007 yang juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia dan Belarusia. Selamat malam Pak Hamid. Selamat malam. Pak Hamid, hari ini memasuki hari kedua invasi Rusia ke Ukraina dan kita melihat eskalasi yang terjadi justru semakin tinggi. Nah, kalau menilik bagaimana sejarah hubungan Rusia dan Ukraina, apa saja catatan Anda? Ya, catatannya kan memang catatan buruk ya dari perspektif hubungan internasional. Karena 2014 misalnya, Rusia sudah berada di sana kan dengan alasan melindungi warga Rusia yang berada di wilayah Ukraina. Jadi sebenarnya ini konflik sudah lama. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya kepentingan Rusia di Ukraina sehingga bisa menggunakan kekerasan? Itu kan pertanyaan dasarnya. Nah, kalau Anda tanya saya seperti itu, maka jawabannya sederhana. Rusia itu sangat terganggu dengan keinginan Ukraina masuk ke dalam asosiasi NATO, North Atlantic Treaty Organization. Karena itu sangat mengganggu geopolitik dan keamanan Rusia. Kalau Ukraina masuk NATO, maka NATO akan memperlengkapi Ukraina dengan peralatan-peralatan militer dalam rangka menjalankan pasal 5 keanggotaan NATO, yakni melindungi setiap anggota. Nah, itu yang membuat Rusia tidak mau NATO melakukan itu. Ukraina melakukan manuver politik seperti itu. Sebenarnya tujuannya di situ. Iya. Kalau memang kemudian Rusia ini saat ini terganggu begitu Anda katakan Pak Hamid. Kita sudah lihat pasukan militer Rusia ini mulai masuk ke ibu kota. Kalau kemudian Anda melihat analisa Anda sampai sejauh mana kemudian Rusia akan menjaga negaranya begitu atas yang gangguan yang kemudian potensi terjadi begitu? Ya, ada dua skenario-nya ini. Skenario pertama, Rusia akan tinggal di Ukraina panjang ke depan, sebagaimana Uni Soviet tinggal di Afghanistan selama 10 tahun ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada tahun 1979. Itu skenario pertama. Skenario kedua, ya, Putin berada di Ukraina dan akan menggunakan semua cara untuk menggulingkan pemerintahan presiden Ukraina yang ada sekarang. Jadi dua kemungkinan ini. Kalau Anda tanya di antara dua kemungkinan ini, maka saya memilih bahwa kemungkinan Uni Soviet, Rusia berada di sana dengan opsi kedua, sekedar menggulingkan presiden Ukraina yang ada sekarang. Karena kalau dia tinggal lama, ongkosnya mahal. Nah, tentu juga Anda mengatakan ke saya kan, kalau kemudian kenapa NATO tinggal diam? Dan presiden Ukraina sekarang merasa sudah ditinggalkan oleh NATO. Lagi-lagi ini perspektif soal biaya perang. Dalam situasi pandemi begini kan tidak ada negara yang memiliki ekonomi bagus kan. Nah, disitulah kejelian Rusia memanfaatkan momen ketika Amerika dan NATO berada dalam posisi kurang bagus secara ekonomis. Karena untuk melakukan serangan balik itu butuh biaya yang sangat besar. Oke, jadi target utamanya adalah kemudian analisa Anda menggulingkan Ukraina untuk kemudian menuju ke target berikutnya, menggulingkan pemerintahan Ukraina, betul, menggulingkan pemerintahan Ukraina untuk kemudian menuju ke target berikutnya, begitu Pak Hamid? Iya, pasti. Yang pasti, ya, grand strategi Rusia mencegah Ukraina tidak masuk ke dalam NATO. Ya. Dan Rusia tidak akan berhenti sampai kemudian akhirnya memang
hal itu tidak terwujud begitu ya, Ukraina tidak akan masuk ke dalam NATO. Pasti. Baik, Ya. Pak Hamid, dunia sebetulnya sudah mengutuk invasi ini dan memang tidak membuat Rusia menurunkan serangannya. Nah, bagaimana analisa Anda soal ini? Ya, sekali lagi, saya tidak melihat ada kemungkinan sampai hari ini, ya, Amerika atau NATO akan membalas Uni Soviet secara militer. Tidak. Paling perangnya adalah perang statement di lembaga internasional. Memang masalah ini agak kalut sedikit ya, karena agenda ini tidak mungkin dibawa ke PBB. Sebab Rusia itu pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB. Jadi mau dibawa gimana, pasti tetap akan diveto kan. Oke. Syukur sekarang ini Cina sebagai raksasa dunia baru tidak menunjukkan gelagat berpihak kepada Rusia. Diam aja dia. Jadi tensi agak-agak kurang di situ. Oke. Itu syukurnya bahwa dalam konflik sekarang ini Cina diam. Tidak Jadi menunjukkan gelagat berpihak kepada Rusia. Oke. Jadi menurut Anda sebetulnya siapa kemudian pihak yang bisa menggerakkan, apakah masih ada kemungkinan Rusia dan Ukraina ini untuk melakukan negosiasi? Ya pasti ada. Ya. Hanya sekarang siapa yang mengambil inisiatif? Masalahnya Sekretaris Jenderal PBB Guterres sudah terlanjur mengutuk keras tindakan Rusia kan? Jadi kalau Guterres mengambil inisiatif memediasi, mungkin Rusia tidak akan bersedia. Tidak akan bersedia. Karena sudah terlanjur mengutuk. Oke. Jadi menurut Anda mengapa kemudian NATO tidak bergerak sampai saat ini? Ya pertama ya, NATO, Ukraina itu belum menjadi anggota NATO. Jadi tidak ada kewajiban konstitusional NATO untuk melindungi Ukraina, tidak ada. Beda kalau dia sudah jadi anggota kan, NATO punya kewajiban melindungi anggotanya, itu satu. Oke. Kedua, banyak persoalan yang bernama kepentingan diri sendiri. Nah, kalau misalnya NATO menekan Rusia, soal Ukraina ini, Rusia bisa saja menggunakan jalur pipa gas dia yang ada di Ukraina untuk mengembargo suplai gas ke negara-negara barat, termasuk ke Jerman. Itu juga persoalan tersendiri. Sehingga memang konflik ini agak complicated sedikit. Oke. Tidak. Go ahead, silakan. Silakan Pak Hamid, silakan dilanjutkan. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan, karena ada faktor pipa gas yang ada di Ukraina yang mengalirkan gas Rusia ke negara-negara Eropa, termasuk Jerman. Jadi kalau NATO mau menekan Rusia, persoalan ini, Rusia bisa mengembargo gas dia ke negara-negara Eropa tersebut. Oke. Jadi segala langkah yang kemudian dilakukan sudah dipikirkan dengan begitu matang begitu ya, Pak Hamid. Apa yang kemudian Rusia ingin? Oh, Rusia jago, cerdas. Rusia ingin sampaikan kepada dunia dengan invasi yang dilakukan saat ini. Pertama, Rusia ingin mengirim pesan bahwa setelah perang dingin, Rusia itu masih hegemonik. Rusia itu masih superpower. Kan selama ini cara berpikir kita. Setelah perang dingin selesai pada tahun 1991, Rusia itu sudah habis sebagai kekuatan superpower kan. Nah, ini momen di mana Rusia tunjukkan bahwa saya masih ada dan masih punya taring. Saya masih beruang merah yang memiliki daya cengkram yang kuat. Itu pesan politik yang dikirim ke seluruh dunia. Makanya Putin mengatakan jangan coba-coba ada negara yang mau ikut campur di sini. Jelas sekali pesan politiknya tuh.
Oke, dengan berkaca dari peristiwa ini, apakah mungkin kemudian negara-negara lain, misalnya Cina akan melakukan hal yang sama terkait dengan konflik yang terjadi antara Cina dengan negara lain, misalnya dengan Taiwan atau juga konflik di Laut Cina Selatan. Apakah apa yang terjadi ini bisa menular kemudian ke negara-negara lain yang Ya, juga memiliki sejarah yang sama? Kalau Anda tanya saya tentang Laut Cina Selatan, kemungkinan itu tidak terjadi konflik di situ. Karena Cina punya kepentingan memelihara Laut Cina Selatan bukan sebagai kawasan konflik bersenjata. Sebab jalur perdagangnya di situ itu sekian puluh persen melalui jalur Laut Cina Selatan. Bagaimana mungkin dia mau membuat kegaduhan di jalur itu? Saya selalu berbeda pendapat dengan yang lain ya. Seolah-olah bahwa Laut Cina Selatan itu akan jadi gaduh dengan politik luar negeri Cina kan. Kalau saya justru Cina memiliki kepentingan memelihara Laut Cina Selatan sebagai daerah yang tidak gaduh. Karena itu jalur perdagangan dia kan mengangkut barang, suplai logistik kemana-mana, mengekspor dan sebagainya. Oke. Kita kembali ke konflik Rusia dan Ukraina. Menurut Anda apakah mungkin bisa dilakukan diplomasi oleh Amerika ataupun NATO untuk menghentikan atau menghentikan krisis yang terjadi saat ini? Ya pasti. Begitu dampak ekonominya sudah terasa, maka seluruh negara besar akan turun tangan mencari solusi. Begitu dampak ekonominya sudah menjalar ke negara tersebut, itu pasti otomatis. Nah, sekarang, kira-kira dampak ekonomi apa yang pertama muncul ini? Yakni harga minyak naik sudah tembus pada angka $100 per barel kan? Yeah. Nah, kalau minyak sudah naik, itu adalah pertanda bahwa akan terjadi implikasi ekonomi kepada seluruh negara, terutama negara industri, karena mereka tergantung dengan minyak kan, untuk menjalankan roda industri mereka. Saya sih percaya bahwa tidak akan berlarut eskalasi militer ini. Pasti ada titik temunya suatu saat. Begitu negara tersebut kena dampak ekonomi, baru mulai. Oke, bagaimana kemudian dengan Indonesia, Pak Hamid? Bagaimana Indonesia mengambil peran dalam krisis ini? Apalagi mengingat saat ini Indonesia menjadi presidensi G20. Saya kira ya, pertama, hubungan kita dengan Ukraina bagus. Impor gandum kita itu hampir 3 juta per tahun ya, 3 juta ton per tahun. Jadi kalau Indonesia dengan Ukraina itu bagus. Begitu juga Indonesia dengan Rusia. Kita tidak pernah punya masalah dengan Rusia. Bahwa Indonesia bisa berperan, tentu bisa. Tentu bisa. Karena kita tidak ada riwayat konflik dengan kedua negara itu. Dan mereka bisa menerima kehadiran kita. Oke. Dan sejauh mana kemudian peran Indonesia ini bisa meredakan konflik yang terjadi menurut Anda? Ya saya kira tergantung ya. Diplomasi kita, dan saya percaya diplomasi Indonesia di bawah Ibu Retno. Ibu Retno itu sangat lincah, fleksibel, dan dinamis. Bisa saja dilakukan itu. Oke, baik. Terakhir Pak Hamid, tadi Anda mengatakan bahwa dampaknya krisis yang terjadi di Ukraina ini bisa berdampak kepada ekonomi. Apakah juga termasuk ke Indonesia, Pak Hamid? Ya pasti. Pertama yang kita lihat statistik. Kita punya impor gandum dari Ukraina itu hampir 3 juta Pak, ton per tahun ya. Artinya apa? Kalau ini berlarut, maka kita harus cari tempat untuk membeli gandum. Kebutuhan gandum kita kan kalau saya nggak salah ya 10 juta ton. Nah 3 juta diantaranya itu dari Ukraina. Jadi pasti kena dampak. Belum lagi soal minyak, harga minyak. Ingat ya, kita itu sudah pengimpor minyak loh, bukan lagi produser minyak. Dengan menembus angka $100 per barel itu kan lumayan nanti tekanannya. Tekanan domestiknya kepada Indonesia. Artinya pemerintah harus
keluar uang banyak untuk mensubsidi lagi kan harga minyak. Itu sangat keras dampaknya. Oke. Dan bagaimana mencegah dampak itu akan terasa ke Indonesia, Pak Hamid, terakhir? Ya memang harus ada langkah konkret menghentikan ini konflik ya. Harus ada. Yang paling, karena posisi kita kan, kita bukan negara yang mengandalkan kekuatan militer, tapi mengandalkan soft power kita, itu bisa saja dilakukan oleh pemerintah ya, pemerintah Indonesia. Dan menurut saya apa yang dikatakan Kemlu itu bagus, bahwa ini adalah masalah menjaga stabilitas, menjaga hubungan internasional antara semua negara. Baik, kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian diplomasi bisa segera menyelesaikan krisis yang terjadi di Ukraina, dan kita lihat bagaimana peran diplomasi soft power tadi yang seperti disebutkan Pak Hamid ini juga bisa ikut berkontribusi dalam meredakan krisis ini. Pak Hamid Awaludin, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia dan Belarusia. Terima kasih atas perspektif Anda di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, Pak.